Halo semua, selamat datang di channel pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Abi Yazid Akmali. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Munawarman angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tindak pidana korupsi yang mana dilakukan pada proyek Wisma Atlet Hambalang. Nah, kasus ini sempat viral beberapa tahun yang lalu, kurang lebih kalau tidak salah 10 tahun yang lalu. Jadi yang akan saya angkat dari permasalahan kasus ini adalah pasal yang dilanggar, sudut pandang badan hukum, tindakan yang perlu dilakukan, serta kesimpulannya. Selamat menyaksikan dan silahkan didengarkan dengan seksama. Terima kasih. Awal mula dari tindak pidana korupsi yang terjadi pada kasus proyek Hambalang ini, dalam audit BPK ditulis bahwa proyek bernilai 1,2 triliun tersebut berawal saat Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional hendak membangun sebuah gelanggang olahraga yang menjadi pelatihan para pelajar tingkat nasional. Ide ini tercetus sejak zaman Menteri Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Adiaksa Daud. Dipilihlah wilayah untuk membangun, yaitu tanah di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Namun pembangunan urung terrealisasi karena persoalan sertifikasi tanah. Saat Kemenpora dijabat oleh Andi Alfian Malaranggeng, akhirnya proyek Hambalang ini bisa terrealisasi. Tender dilakukan, pemenangnya adalah PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Anas Urbaningrum diduga mengatur pemenangan itu bersama Muhammad Nazarudin, Angelina Sondak, dan teman dekat Anas Mahfud Suroso. Masalah sertifikasi juga berhasil diselesaikan. Pemenangan dua perusahaan BUMN itu ternyata tidak gratis. PT Duta Sari Citalaras menjadi subkontraktor proyek Hambalang dan mendapat jatah senilai 63 miliar rupiah. Perusahaan yang dipimpin Mahfud itu dikomisarisi oleh Atiyah Laila, istri Anas Urbaningrum. Selain itu, PT Adikarya juga menggelontorkan dana terima kasih senilai 100 miliar rupiah. Setengah dana itu dipakai untuk pemenangan Anas sebagai ketua Partai Demokrat, dan sisanya dibagi-bagikan oleh Mahfud kepada anggota DPR RI, termasuk kepada Menpora Andi Malaranggeng. Selain itu, Anas juga mendapatkan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dari Nazarudin. 1 Agustus 2011, KPK mulai menyelidiki para oknum yang terkait dengan proyek Hambalang tersebut. Pada saat pemeriksaan Anas Urbaningrum, Anas membantah pernyataan Nazarudin yang mengatakan bahwa ada uang 100 miliar yang dibagi-bagikan kepada para anggota DPR RI termasuk dirinya. Bahkan Anas berkata dan tegas yang dimana celetukannya itu viral bersamaan dengan kasus itu. 1 rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas, begitu ujarnya. Kemudian pada 5 Juli 2012, KPK menjadikan tersangka Dedi Kusnidar, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora. Dedi disangkakan menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembuat komitmen proyek. Kemudian 3 Desember 2012, KPK menjadikan tersangka Andi Alfian Malaranggeng dalam posisinya sebagai Menpora dan pengguna anggaran. Selain itu, KPK juga mencekal Zulkarnain Malaranggeng, adik Andi, dan Muhammad Arif Taufikur Rahman, Direktur Utama PT Adikarya. Pada awal 2013, KPK juga menjadikan tersangka Anas Urbaningrum. Anas diduga menerima gratifikasi berupa barang dan uang terkait dengan perannya dalam proyek Hambalang. Pasal undang-undang yang dilanggar dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang adalah pasal 2, pasal 3, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Adapun pasal 2-nya berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 3 berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 32 yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian uang negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Bahwasanya hakim mengadili dan menyatakan terdakwa Andi Malaranggeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai dakwaan alternatif yang selanjutnya menjatuhkan pidana penjara
selama 4 tahun dan pidana denda sebanyak 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Hakim menilai bahwa Andi melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 mengenai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan dan memperkaya diri sendiri. Vonis itu bahkan lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut Andi agar dipidana selama 10 tahun penjara dan denda 300 juta subsidi 66 bulan kurungan, ditambah pidana uang pengganti sejumlah 2,5 miliar subsidi 2 tahun. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan yang bersih dari korupsi nepotisme. Adapun hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, mengabdi kepada negara dan mendapat penghargaan bintang jasa utama dari pemerintah, dan terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya. Hakim menilai bahwa Andi terbukti menyalahgunakan kewenangan karena terdakwa tidak mengontrol dan mengawasi adiknya untuk berhubungan dengan pejabat Kemenpora dan memberikan sarana untuk memudahkan jalan, sehingga adiknya Andi Malaranggeng meminta fee kepada Wafid Muara Haram dan Deddy Kusnidar yang dari fakta persidangan meminta $550.000 Amerika Serikat sebagai imbalan diloloskannya PT Adikarya dan 2 miliar rupiah dari PT Global Daya Manunggal yang diserahkan Herman Prananto karena bisa memenangkan PT GDM dengan subkontraktor PT Adikarya. Tindakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menuntaskan kasus Hambalang. Komisi Pemberantasan Korupsi harus melibatkan para ahli di bidang masing-masing yang terlibat, sehingga hasil akhir dari kasus ini bisa komprehensif dan memuaskan. KPK harus menyusun jadwal dan tahapan audit yang teknis dan terperinci, sehingga KPK dapat mendampingi dengan seksama jalannya persidangan. Harapannya, agar setiap kinerja oknum yang terlibat dapat diukur sedemikian rupa. KPK juga diharapkan agar membantu pemerintah dalam memperhatikan kondisi dan kualitas pekerjaan, antara lain evaluasi AMDAL, IMB, dan izin lainnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kasus tindak pidana korupsi proyek Hambalang ini, bahwasanya korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan hal yang sangat merugikan bagi perekonomian dan politik negara, serta kemakmuran rakyat. Kasus Hambalang bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan dan memilih perusahaan yang tepat dan dapat dipercaya dalam penanganan proyek apapun yang penting. Selain itu, harusnya pemerintah bisa melakukan evaluasi kebijakan tentang korupsi agar aturan yang diperbarui bisa menindak tegas oknum yang diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi. Nah, begitulah paparan analisis yang saya dapatkan dari tindakan pidana korupsi kasus proyek Hambalang yang sempat viral 10 tahun yang lalu. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat para penonton bertambah lagi wawasannya tentang tindak pidana korupsi, gratifikasi, pencucian uang, dan pasal yang mengikat dan mengatur mengenai tindak pidana ini. Saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton video saya dari awal sampai habis tanpa di-skip. Saya meminta maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Maka dari itu saya memerlukan kritik dan saran yang membangun dari penonton agar kedepannya bisa membuat konten yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya, Abi Yazid Akmali. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga hari kalian menyenangkan.